nanti yang kita klinik hari ini dengan Ibu siapa? Oh iya, Ibu Rista. Jadi begini, beberapa menit ke depan saya akan memberikan pertanyaan tentang Ibu Rista datang ke sini. Nanti mohon kerjasamanya, apakah Ibu bersedia? Iya dok. Baik, Ibu Rista usianya berapa tahun? Saya 21 tahun dok. Oh iya, 21 tahun. Jadi saya akan memberikan pertanyaan tentang keluhan Ibu. Ibu Rista datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi begini dok, 1 tahun terakhir ini saya selalu merasa gelisah dan tak sadarkan diri. Bahkan saya takut dengan cahaya yang berkedip-kedip. Saya selalu dihantui dengan rasa takut karena jika suatu waktu kejang itu datang secara tiba-tiba di tengah aktivitas yang sedang saya lakukan. Karena kejang yang saya alami ini tidak ada tanda-tanda atau kendalanya, kayak kejang begitu saja dok. Jadi dari hasil keluhan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Rista ini mengarahnya ke gejala penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi ini adalah salah satu penyakit kronis yang memiliki gejala keras seperti kejang-kejang. Penyakit ini biasanya terjadi karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang menyebabkan kejang-kejang dan kehilangan kesadaran seperti yang Ibu Rista sampaikan tadi. Iya dok. Setelah ini saya akan kasih resep untuk gejala untuk penyakit epilepsinya. Nanti Ibu Rista bisa tembus ke apotek depan. Kemudian selain minum obat, saya sarankan Ibu Rista mengkonsumsi makanan yang sehat, minum banyak air putih dan berolahraga. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Baik, untuk memastikan apakah informasi sudah tersampaikan, apakah Ibu Rista bisa mengulang informasi yang saya berikan? Dari penjelasan dokter tadi, saya bisa sebutkan bahwa saya itu terkena penyakit epilepsi, yang dimana penyakit epilepsi itu merupakan penyakit kronis. Maka saya disarankan dari dokter tadi untuk mencegah penyakit itu, saya harus rutin minum air putih, minum obat, minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, sama rajin berolahraga. Baik, jadi betul saya berikan resep untuk penyakit epilepsinya. Baik dok. Siapa yang tidak? Baik, jika sudah dimengerti, semoga lekas sembuh ya Bu. Baik dok. Terima kasih. Sama. Permisi Bu. Tadi saya habis dari dokter, saya ingin menebus obatnya. Ini resepnya, ini resepnya atas nama Ibu Rista ya? Iya Bu, dari sini. Umurnya Saya di Jalan Telekom. untuk nomor handphonenya Bu? Nomor handphone saya 0822 59 26 921. Iya Bu, sebentar Ibu saya lihat dulu obatnya. Jadi obatnya Bu ada diazepam sama medikan obat. Untuk harganya Bu ada 100.000, apakah Ibu mau menebusnya? Itu 100.000 sudah 2 obat ya Bu? Iya Bu, sudah termasuk ke obat. Oh, baik Bu, saya akan tulis obatnya. Baik. Ini obatnya Bu, apa sama multivitamin obat. Kalau di Zepam itu minumnya 1 kali sehari, kalau multivitamin obat itu 2 kali sehari. Maka Ibu ada waktu untuk melakukan konsultasi terhadap obat itu. Nah Bu, mau tanya, kira-kira konselnya gimana ya Bu? Ada Bu di sebelah sana. Isi Bu, silakan masuk. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Ini ada pasien tentang gejala penyakit epilepsi. Ini resepnya dan obatnya. Dipersilahkan masuk saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Jumiati dengan apoteker yang bertugas hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Rista? Iya Bu, ini saya sendiri. Umur Ibu 21 tahun. Alamat Ibu di Jalan Boneko. Ya baik. Sebelumnya Ibu sudah dari Dokter Nilawanti dan mendapatkan resep. Apakah dari dokter sudah menjelaskan mengenai informasi obat atau cara penggunaannya? Dari sebelumnya saya sudah disampaikan dari resep, saya dikasih 2
dua obat, ada obat kejang dan obat vitamin. Apa yang diharapkan dokter setelah ibu mengkonsumsi obat ini? Katanya dokter saya Ya baik. Apakah ibu bersedia memberikan saya waktu 5 sampai 10 menit untuk memberikan konseling mengenai informasi obat? dia kasih dia. Oke baik. Apakah ibu sedang tidak terburu-buru? Baik Bu, terima kasih atas ketersediaannya yang dimana tujuan dari konseling ini agar ibu dapat mengkonsumsi obat secara tepat dan menghasilkan pengobatan yang optimal. Tapi sebelum saya memberikan informasi mengenai obat ibu, saya ingin menanyakan mengenai kondisi kesehatan ibu. Baik, pertanyaan pertama, apakah ibu punya penyakit penyerta? Tidak Bu, ini baru pertama kali saya konsultasi ke dokter. Apakah ibu punya alergi? Apakah ibu sedang dalam keadaan hamil, menyusui? Ya Bu. Oke baik. Di sini ibu menerima 2 obat. Yang pertama diazepam dan vitamin cobalamin. Diazepam yaitu fungsinya sebagai anti kejang dan vitamin cobalamin untuk mencegah kekurangan vitamin B12. Jadi cara penggunaan obatnya itu kalau diazepam 1 kali sehari, kalau diminum sebelum tidur pada malam hari. Setelah itu vitamin cobalamin diminum 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Harus teratur ya Bu. Terus efek samping dari diazepam ini kemungkinan ibu akan merasakan pusing, penglihatan kabur, sehingga disarankan ibu tidak boleh mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin dengan menggunakan konsentrasi yang tinggi. Kemudian efek samping dari vitamin cobalamin ini kemudian ibu akan mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Nah, kemudian untuk menunjang terapi ini ibu bisa menggunakan terapi ketogenik, yang dimana terapi ketogenik ini ibu bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, rendah protein dan bebas dari karbohidrat. Bu, mau nanya, diet ketogenik maksudnya bagaimana Bu? Ya, yang seperti saya bilang tadi, makanan yang tinggi lemak, rendah protein dan bebas dari karbohidrat. Ibu bisa mengkonsumsi daging-daging seperti daging kerang, terus daging ayam, daging sapi. Kalau untuk sayurannya ibu bisa mengkonsumsi bayam, brokoli dan tomat. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Untuk memastikan informasi sudah tersampaikan kepada ibu, apakah ibu bisa mengulangi informasi yang saya berikan, minimal cara penggunaannya saja? Yang pertama tadi obat kejang diminum sehari di malam hari sebelum tidur, dan vitaminnya diminum 2 kali sehari. Dan untuk terapinya saya usahakan diet ketogenik dengan cara mengonsumsi ikan laut dan daging dan sayuran. Sayurannya seperti brokoli, tomat dan bayam. Baik, dari informasi yang saya sudah berikan sudah jelas Bu. Semoga cepat sembuh. Ya Bu. Oh iya Bu, tadi kan sudah pengobatannya, terus dokter juga sudah memberikan obatnya. Tapi jika saya masih mengalami kayak kejang atau gejala lainnya bagaimana Bu? Baik, jika ibu masih sudah mengkonsumsi obat ini tapi masih merasakan kejang, maka ibu bisa langsung konsultasi kepada dokter dan memberitahu tentang informasi mengenai apa yang ibu rasakan. Setelah itu ibu akan menerima penyesuaian